Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan manajemen kinerja dengan saya, Pak Hairul. Di minggu ini adalah kelanjutan dari minggu sebelum-sebelumnya, di mana kita akan membicarakan tools yang perlu dimanfaatkan dalam penilaian kerja dan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari tools tersebut. Nah, pada minggu ini kalian akan dituntut untuk memenuhi tujuan dari perkuliahan hari ini, yaitu membuat tools untuk penilaian kinerja, dan itu berasal dari penilaian kerja, tools penilaian kerja yang sudah ada sebelumnya. Kalian buat tools tersebut ke dalam entah itu Excel maupun dalam bentuk Word, tapi saya lebih memintanya kalian untuk membuatnya dalam Word, dalam Excel, dalam file Excel, sehingga lebih mudah untuk menginput datanya seperti itu. Kemudian nanti kalian akan menganalisis dari tools penilaian kerja tersebut, apa saja yang ada di dalam tools tersebut, kemudian apa kelebihan dan kekurangan tools yang kalian pilih, seperti itu. Nanti kalian akan membagi kelompok, nanti akan saya koordinasi dengan komtingnya untuk beberapa kelompok, kemudian kalian akan mendapatkan tugas case study untuk menganalisis tools dan membuat tools yang ada untuk penilaian kinerja. Saya akan flashback sedikit tentang penilaian kinerja supaya kita ada benang merahnya antara apa yang kita pelajari saat ini dan sebelumnya, di mana yang perlu kalian perhatikan terkait dengan penilaian kinerja adalah manfaatnya. Ketika kita belajar penilaian kinerja, tentu ada manfaat yang kita ingin dapatkan. Pertama yaitu adalah perbaikan kinerja. Ketika kita tahu ada bagian-bagian tertentu atau staf-staf tertentu yang performanya kurang baik, tentu kita menginginkan adanya perbaikan dari staf atau individu tersebut. Nah, didapat dari mana atau bagaimana kita menentukan staf mana yang perlu diperbaiki kinerjanya? Tentu saja dari hasil evaluasi penilaian kinerja, seperti itu. Nah, berikutnya adalah penyesuaian kompensasi. Ada karyawan yang kinerjanya di bawah standar, ada karyawan kinerjanya sesuai dengan standar, kemudian ada karyawan kerjanya di atas standar. Nah, karyawan-karyawan yang beda pencapaiannya ini tentu akan mendapatkan kompensasi yang beda pula. Nah, dalam penentuan kompensasi, basis datanya adalah penilaian kinerja. Kemudian penempatan karyawan. Karyawan tersebut apakah harus dipromosikan atau diturunkan atau dipindahkan. Nah, itu hasil dari penilaian kinerja. Nah, tentu saja karyawan yang underperformance perlu kita latih terkait dengan kompetensi apa yang belum dimilikinya karena kinerjanya yang kurang tadi. Kemudian kita juga melatih karyawan yang tentu saja kompetensinya sudah lengkap, sudah baik dari penilaian kerja yang sudah ada, sehingga kita meningkatkan pengetahuan karyawan tersebut untuk mendapatkan
kinerja yang lebih baik atau mendapatkan pengetahuan yang baru dibandingkan pengetahuan yang sebelumnya, karena pengetahuan sebelumnya sudah lengkap. Kemudian ada perencanaan pengembangan karir, kemudian kita dapat mendeteksi kelemahan proses dari staffing, kemudian kita dapat mendeteksi ketidaktepatan informasi, mendeteksi kesalahan desain jabatan, menjamin kesempatan kerja yang setara, mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja, memberikan umpan balik bagi departemen DSD. Nah, itu adalah manfaat-manfaat penilaian kinerja. Ada beberapa macam di sini. Selain itu, dalam kinerja kita memiliki standar dan prinsipnya ada 5. Itu pertama harus spesifik. Jadi ada kejelasan dan rinci tentang standar kinerjanya. Jadi walaupun nanti ada penilaian kinerja terhadap perilaku yang diukur harus jelas. Tingkatan perilakunya seperti apa. Kemudian nanti ada kamus untuk kompetensi yang terkait dengan misalnya keperilakuan, sehingga ada pengertian yang jelas terkait dengan perilaku yang diukur. Apakah karyawan misalnya sudah mampu untuk melaksanakan perilaku kerja di organisasi. Berikutnya adalah measurable, artinya dapat diukur. Nah, biasanya kinerja yang bersifat operasional rata-rata bisa dapat diukur. Misalnya berapa ketercapaian karyawan dalam menjual sebuah produk, berapa ketercapaian seorang customer service melayani pelanggan, seperti itu, melayani customer yang memiliki keluhan, seperti itu. Nah, dalam mengukur misalnya perilaku, kita juga harus membuat pengukurannya, seperti karyawan menanggapi keluhan pelanggannya seperti apa yang kita inginkan. Jika karyawan bisa melayaninya, kemudian merefleksikan apa yang akan terjadi di masa depan, misalnya dia membayangkan memberikan pandangan kepada pelanggan bahwa jika pelanggan tersebut mendapatkan pelayanan tersebut, maka dia berhasil memprediksikan bahwa pelanggan tersebut akan kembali lagi untuk membeli produk yang telah ditawarkan. Itu misalnya. Tingkat terendahnya misalnya hanya melayani sekedarnya saja. Kemudian tingkat berikutnya melayani, kemudian memberikan semacam advice atau saran-saran terhadap pelanggan, dan berikutnya seperti itu. Apa yang kita inginkan untuk ketercapaian perilakunya. Kemudian achievable, artinya dapat dicapai. Jangan membuat target kinerja yang tidak bisa dicapai, tentu saja, karena itu akan bertolak belakang dari tujuan kinerja itu sendiri, yaitu mencapai kinerja yang maksimal, yang efektif dan efisien. Ini harus berorientasi pada hasil, dan kemudian harus jelas jangka waktunya. Apakah kinerja tersebut dapat dicapai dalam waktu 1 bulan, 6 bulan, atau tahunan. Nah, ukuran kinerja itu harus diberikan nilai dan peringkat. Kemudian harus mudah digunakan dan dapat diandalkan.
dan mampu melaporkan perilaku-perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Nah, ini adalah jenis dan akurasi ukuran kinerja. Kita lihat jika kita menggunakan tipe ukuran kinerja yang objektif, artinya ada ukuran-ukuran yang pasti, kemudian dilakukan secara langsung. Nah, tingkat akurasi relatifnya sangat tinggi. Nah, jika kita melakukan ukuran kinerja objektif, namun penilaiannya tidak langsung, ya tingkat akurasinya relatif tinggi saja. Kemudian jika kita melakukan pengukuran kinerja secara subjektif, tidak menggunakan ukuran-ukuran tertentu dari pandangan si penilai saja, maka jika kita melakukannya secara langsung, tingkat akurasinya rendah, kemudian tipe ukuran kinerja subjektif dan tidak langsung dilaksanakan, maka akurasinya sangat rendah. Nah, itu adalah pendahuluan untuk tools-tools dalam pengukuran kinerja. Kita langsung masuk ke dalam toolsnya. Ada metode dalam penilaian kinerja. Di sini ada mulai dari umpan balik 360 derajat dan sampai yang terbaru itu adalah assessment center. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode penilaian umpan balik 360 derajat. Artinya evaluasi dalam penilaian kinerja itu bersumber dari dalam perusahaan maupun dari eksternal. Jadi orang-orang di sekitar karyawan yang akan dinilai itu menilai semua kegiatan dari kinerja karyawan tersebut. Bisa jadi dari manajernya, dari karyawan, dari atasan, bawahan, anggota tim, pelanggan internal dan eksternal. Jadi semua orang yang berinteraksi dengan karyawan tersebut melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan. Makanya metode penilaian ini disebut penilaian umpan balik 360 derajat. Nah, ini adalah aplikasinya, toolsnya dalam penilaian kinerja 360 derajat. Sini ada tentu saja identitasnya, nama, kemudian hubungannya dengan karyawan tersebut, terus nama penilainya, berapa lama kita menghabiskan waktu dengan karyawan yang dinilai, kemudian baru kita menilai terkait dengan kualitas kerjanya. Dilihat dari menetapkan standar yang tinggi terhadap kualitas kerja. Apakah kita sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan kemudian terkait dengan komunikasi. Nah, ini adalah formnya. Nah, ini yang dicatat untuk penilaian umpan balik 360 derajat ini, orang yang berinteraksi dengan kita semuanya menilai kita. Berikutnya adalah metode skala penilaian. Singkatnya, metode skala penilaian ini menggunakan skala tertentu untuk menilai karyawan tersebut. Nah, dalam penilaian kinerja, kita bisa menilai terkait dengan perilaku maupun kinerja operasional ya. Jadi tadi contohnya operasional berapa target yang bisa dicapai. Kalau misalnya perilaku tadi misalnya kualitas kerja, kualitas komunikasi seperti itu dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang dipilih untuk evaluasi biasanya ada dua macam, yaitu yang berhubungan dengan jabatan, kemudian karakteristik pribadi. Nah, ini adalah contoh penilaian dengan metode rating scale. Nah, dilihat di sini unsur yang dinilai, inisiatifnya, kemudian kehadirannya, kerjasama, kuantitas kerja, kualitas kerja. Berapa nilainya, nanti akan didapatkan berapa nilai total. Penilainya yang bisa dari supervisor langsung.
Berikutnya adalah metode kerja insiden kritis. Dalam metode ini, penilaian kerja membutuhkan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan bagi yang sangat positif maupun sangat negatif. Ketika tindakan tersebut disebut insiden kritis, kemudian mempengaruhi efektivitas departemen secara signifikan, secara positif maupun negatif, maka manajer harus mencatatnya. Pada akhir periode penilaian, penilai menggunakan cara tersebut bersama dengan data-datanya untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Jadi nanti dilihat karyawan tersebut melakukan tindakan apa, melakukan kerja apa, apakah pekerjaan tersebut masuk dalam insiden kritis yang sangat mempengaruhi departemen baik secara positif maupun negatif. Nah, ini adalah form penilaiannya. Jadi ketika ada kebakaran terjadi, nah ini kan mempengaruhi sangat negatif terhadap organisasi. Bagaimana reaksi si karyawan? Misalnya karyawan A menginformasikan kepada supervisor dengan segera, maka nilainya 5. Artinya dia tenang dalam menghadapi insiden yang kritis. Kemudian metode esai. Nah, metode esai ini penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Penilaian ini sangat bergantung pada kemampuan si penilai dalam menulis. Jadi dalam metode esai ini bisa berubah menjadi sangat subjektif ketika kemampuan si penilainya kurang baik seperti itu. Diharapkan penilaian kinerja kan sifat objektif sehingga butuh kemampuan dalam menilai karyawan jika menggunakan metode esai ini. Berikutnya adalah metode penilaian kerja dengan metode standar kerja, yaitu membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian standar mencerminkan output normal dari seorang karyawan rata-rata. Metode untuk menentukan standar kerja yaitu studi waktu, kemudian pengambilan sampel pekerjaan. Jadi dalam penilaian kinerja ini kita sudah menetapkan standar output normal dari seorang karyawan. Jadi sebelumnya kita mengambil data dari kinerja seluruh karyawan. Jika misalnya seorang karyawan bisa menjual 5 produk dalam sebulan, sudah dirata-ratakan dari 100 karyawan misalnya, maka itu adalah menjadi standar keseluruhan karyawan. Nah, karyawan yang baik bisa mencapai 5, kemudian karyawan yang tidak baik di bawah 5. Seperti itu. Berikutnya adalah metode peringkat. Dalam metode peringkat ini, jika ada metode peringkat ini melakukan penilaian terhadap seluruh karyawan, terhadap seluruh kelompok. Jadi metode peringkat ini memperingkat setiap karyawan. Jadi misalnya dalam sebuah departemen ada 5 karyawan, karyawan tersebut diberikan peringkat ranking. Karyawan yang terbaik mendapatkan ranking 1, yang kurang baik atau sangat tidak baik itu nanti akan berada di peringkat 5 seperti itu. Nah, di sini contohnya ada pekerjanya, dia melakukan pekerjaan A, dalam melakukan pekerjaan A ini dia berada di ranking berapa? Dia berada di ranking 2. Ini berada di ranking 1. Nah, karena ini ya diberikan peringkat, maka tidak ada angka yang sama dalam pekerjaan A. Begitu juga di dalam pekerjaan B, siapakah yang terbaik melakukan pekerjaan B? Ternyata yang melakukan pekerjaan B yang terbaik adalah Sunil. Yang terburuk adalah Raffi misalnya. Kemudian diberikan
rata-rata rankingnya. Ini terbaik adalah Kumar. Seperti itu. Kemudian ada metode distribusi paksaan. Dalam metode distribusi, kelompok kerja ini dilihat ada seperti distribusi frekuensi normal dalam statistik seperti itu. Kemudian dalam metode skala penilaian berjangkar perilakuan atau behaviorally anchored rating scale BARS menggunakan pemeringkatan atau penilaian dengan diagram batang seperti itu. Kita lihat di sini ada distribusi karyawan. Ternyata ada karyawan yang kinerjanya buruk itu sebesar 10%. Kinerja yang bekerja di bawah rata-rata sebesar 20%, yang bekerja sama dengan rata-rata yaitu 40%, yang bekerja di atas yang baik, di atas rata-rata itu 20%, yang sangat baik itu 10%. Nah, ini adalah bagaimana cara penilaian kinerja dengan distribusi. Nah, ini adalah tadi metode BARS. Ini ada diagram batang yang menunjukkan level-level kemampuan bekerja dalam bekerja. Level yang terbaik itu adalah 7 misalnya, kita tentukan 7 dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian dapat memberikan rekomendasi kepada customer seperti itu. Ini contohnya adalah perilaku. Ini adalah contoh penilaian kinerja terhadap staff customer service. Yang paling buruk adalah dapat bekerja namun dia berteriak kepada konsumen. Tentu saja tidak boleh berteriak terhadap konsumen atau kepada pelanggan. Yang terbaik adalah dapat bekerja dan memberikan rekomendasi kepada karyawan, kepada pelanggan. Kemudian ada sistem berbasis hasil. Di masa lalu merupakan suatu bentuk manajemen berdasarkan tujuan. Dulu namanya adalah manajemen by objective. Sekarang namanya result based system. Manajer dan bawahan secara bersama-sama menyepakati tujuan untuk periode penilaian berikutnya. Jadi penilaiannya didasarkan pada hasil, namun hasil yang ditetapkan ini sudah disepakati oleh manajer dan bawahan. Jadi manajer dan bawahan menentukan kira-kira kamu, misalnya manajernya mengatakan pada bawahannya bisa mencapai target penjualan berapa untuk bulan ini. Bawahan menyanggupinya misalnya 5 dan didiskusikan ya mungkin 6 tingkat penjualan. Seperti itu. Nah, itu akan menjadi standar kinerja staff tersebut. Kemudian metode yang sekarang digunakan, metode yang perusahaan-perusahaan besar lakukan adalah metode assessment center. Metode assessment center ini adalah pengukuran yang dilakukan oleh asesor. Ini asesornya adalah profesional. Biasanya latar belakangnya adalah psikolog. Karena nanti tentu saja banyak hal yang dilakukan, penilaian yang dilakukan terkait dengan psikologi. Dengan beragam teknik pengambilan seperti tes psikotes, wawancara kompetensi, terus group discussion, simulasi, dan lain sebagainya. Nah, metode assessment center ini adalah metode yang sangat panjang, kemudian rumit, membutuhkan waktu yang sangat lama, namun tingkat akurasinya, objektifnya bisa kita sangat-sangat andalkan. Biaya yang dikeluarkan tentu sangat banyak.
Ini adalah urutannya. Nanti ada tes psikotes, kemudian interview ini untuk melihat psikologinya ya, ada perilaku, kemudian kompetensinya juga dari interview. Kemudian nanti ada tes psikomotorik tes pengetahuannya juga, kemudian nanti ada simulasi terkait pekerjaan juga, bagaimana dia melakukan pekerjaan. Kemudian juga nanti ada focus group discussion, artinya dilihat juga bagaimana kemampuan dia dalam berkomunikasi, dalam memimpin tim, dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sudah memberitahukan salah satu kelebihan dan kekurangan dari metode assessment center. Tentu saja nanti kalian akan membuat tools dari penilaian kinerja yang sudah saya sampaikan, kemudian kalian akan analisa kelebihan dan kekurangan dari tools tersebut. Yaitu tugasnya untuk mata kuliah manajemen kinerja. Kemudian tugasnya dikumpulkan minggu depan di hari yang sama di jam masuk perkuliahan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kuliah hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.